Halo semuanya, senang bisa bertemu kembali di mata kuliah Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik berkaitan dengan salah satu fungsi dari manajemen sumber daya manusia, yaitu compensation dan benefit, dan bagaimana mengkomunikasikan kompensasi dan benefit kepada karyawan. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah apa yang dimaksud dengan employee benefit atau manfaat yang diberikan kepada karyawan. Manfaat yang diberikan pada karyawan adalah bentuk kompensasi yang diberikan kepada karyawan oleh perusahaan di atas gaji standar. Beberapa di antaranya diwajibkan secara hukum dan beberapa bersifat pilihan. Bagi para pengusaha, jenis manfaat yang ditawarkan memiliki peran penting dalam memperoleh keunggulan bersaing. Bagi para karyawan, kompensasi dan benefit ini menjadi komponen yang sangat krusial dalam menciptakan pengalaman positif selama bekerja. Dampaknya akan sangat signifikan, yaitu menurunnya tingkat pergantian karyawan, peningkatan produktivitas, dan semangat kerja yang lebih tinggi. Dengan memberikan manfaat yang tepat, perusahaan tidak hanya mendukung karyawan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi dan berkelanjutan. Kompensasi dan manfaat yang diberikan kepada karyawan telah menjadi sangat penting dalam pandangan karyawan terhadap perusahaan di mana mereka bekerja. Dan manfaat karyawan bukan sekedar menjawab pertanyaan dari apa yang dapat diberikan perusahaan untuk saya, tetapi juga menjadi pengaruh kunci terhadap produktivitas karyawan dan bagaimana mempertahankan keunggulan dari perusahaan. Dengan menawarkan manfaat yang komprehensif, perusahaan tidak hanya memperhatikan kebutuhan individual karyawan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang berdaya saing dan memberikan nilai tambah bagi semua pihak. Berikut adalah tipe dari kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Termasuk di dalamnya adalah base pay atau gaji dasar, komisi, pembayaran atau pemberian bonus, equity package termasuk di dalamnya adalah pilihan untuk karyawan bisa memiliki saham yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian ada juga benefit lainnya, yaitu termasuk di dalamnya adalah asuransi kesehatan, uang cuti, dan lain sebagainya. Juga ada yang dimaksud dengan other non-monetary compensation yang termasuk di dalamnya adalah penyediaan fasilitas fisik yang bisa dimanfaatkan oleh karyawan. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk atau tipe kompensasi yang bisa diberikan oleh perusahaan pada karyawannya. Terdiri dari compensation yaitu base pay, upah, gaji, yang termasuk di dalam variable pay, termasuk di dalamnya adalah bonus dan insentif. Selain kompensasi, manfaat lain yang bisa diberikan oleh perusahaan terhadap karyawannya termasuk di dalamnya adalah asuransi kesehatan, uang cuti, pensiun, dan juga educational assistant dan work-life support. Sedangkan dalam hal performance dan manajemen talent, bisa termasuk di dalamnya adalah pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan karir, dan lain sebagainya. Dalam merencanakan pemberian kompensasi bagi karyawannya, yang pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah mendefinisikan atau mereview filosofi dari kompensasi yang akan diberikan oleh perusahaan. Kemudian, perusahaan harus melakukan riset terhadap kompensasi yang ada di industri tersebut. Dan yang ketiga adalah melakukan analisis terhadap data yang ada di internal perusahaan mengenai kompensasi yang diberikan kepada karyawan. Yang keempat, tentunya pemberian kompensasi harus disesuaikan dengan perencanaan atau tujuan dari perusahaan. Yang kelima, selanjutnya adalah membuat range atau grade dari pemberian kompensasi tersebut. Yang keenam adalah melakukan pengelolaan terhadap budget dari kompensasi yang akan diberikan kepada karyawan. Dan yang ketujuh adalah melakukan evaluasi atau monitoring dan penyesuaian terhadap eksekusi dari sebuah perencanaan kompensasi yang akan diberikan perusahaan kepada karyawannya. Menciptakan serangkaian manfaat bagi karyawan sebuah perusahaan hanyalah permulaan. Program tunjangan karyawan yang efektif perlu dikelola, ditinjau, dan diperbarui setiap tahun. Pertimbangan ini harus menjadi bagian dari rencana setiap pengelolaan sumber daya manusia untuk memastikan program tetap menarik dan up-to-date. Dengan meninjau ulang manfaat umum yang ditawarkan di pasar tenaga kerja,
Perusahaan dapat melihat posisinya, apakah perusahaan tersebut berada jauh di depan, sejajar, atau tertinggal dengan perusahaan lainnya. Dan untuk mendapatkan informasi mengenai manfaat atau kompensasi yang diberikan oleh pesaing, perusahaan dapat melakukan pencarian informasi melalui website perusahaan dan melihat daftar pekerjaan yang ada pada perusahaan lain. Pemberian kompensasi dan manfaat yang berbeda akan meningkatkan daya tarik perusahaan bagi calon karyawan. Meninjau penawaran kompensasi dan manfaat terhadap pasar tenaga kerja juga diperlukan untuk menilai apakah kompensasi yang ditawarkan saat ini bukan lagi menjadi standar harapan karyawan. Dengan demikian, sangat tepat untuk mempertimbangkan kembali kompensasi atau manfaat apa yang perlu diberikan perusahaan untuk mendapatkan kembali keunggulan kompetitif. Sangat penting bagi perusahaan untuk meninjau dan memperbarui manfaat yang ditawarkan oleh perusahaan setiap tahunnya. Sebagian besar perusahaan berfokus untuk membedakan penawaran, manfaat, dan kompensasi dari organisasi yang lain. Dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif, hal ini dapat menjadi pembeda yang menarik agar perusahaan mampu mempertahankan karyawan terbaik mereka. Selain itu, sangat penting juga bagi perusahaan untuk dapat mengkomunikasikan kompensasi dan manfaat yang diberikan kepada karyawan secara efektif sehingga dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan hingga 20% setiap tahunnya menurut riset dari Institut Global McKinsey. Kompensasi dan manfaat yang tidak digunakan atau tidak disadari oleh karyawan pada akhirnya tidak efektif. Itulah mengapa komunikasi mengenai kompensasi dan benefit bagi karyawan sangat penting. Pengelola sumber daya manusia harus berusaha meningkatkan pemahaman karyawan mengenai kompensasi dan manfaat yang diberikan oleh perusahaan. Pemilihan saluran komunikasi pun haruslah tepat agar komunikasi yang dilakukan dapat lebih efektif. Selanjutnya, ini merupakan saluran komunikasi digital yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan manfaat yang diberikan kepada karyawan. Yang pertama adalah employee apps atau aplikasi. Komunikasi melalui smartphone menjadi suatu keharusan untuk menjangkau karyawan dimanapun mereka berada. Penyampaian pesan mengenai kompensasi dan manfaat karyawan yang diterima oleh karyawan melalui aplikasi merupakan cara yang bagus untuk membuat karyawan lebih tertarik membaca informasi tersebut. Dengan kemampuan untuk mempromosikan, mempersonalisasi pesan, berinteraksi, menjadikan aplikasi sangat efektif untuk menjangkau Gen Z dan pekerja muda lainnya. Perusahaan juga dapat memanfaatkan layar komputer sebagai media promosi atau juga misalnya papan pengumuman yang dipasang di fasilitas umum seperti dapur, ruang bersama, lobi, sehingga dapat menjangkau setiap karyawan. Kemudian dengan memanfaatkan animasi dan efek lainnya pada penggunaan media ini akan membuat karyawan lebih tertarik untuk membaca informasi mengenai kompensasi dan benefit yang ditawarkan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah online survei. Manfaat paling efektif adalah ketika perusahaan menawarkan apa yang benar-benar diinginkan oleh karyawan. Dengan melakukan survei secara online ataupun offline dan memastikan karyawan mengisi survei tersebut sehingga mencapai tingkat respon yang diinginkan. Gunakan data yang diperoleh untuk mendapatkan informasi mengenai manfaat yang diinginkan karyawan secara lebih akurat dan juga mempromosikan manfaat yang sudah ada sebelumnya. Dengan melakukan ini, karyawan akan merasa terlibat dan juga proses pemberian manfaat akan cenderung lebih efektif. Berikut adalah contoh dari penggunaan saluran komunikasi digital untuk mempromosikan manfaat yang diterima oleh karyawan. Selanjutnya adalah personalization dan targeting. Relevansi menjadi kunci utama komunikasi yang efektif. Dengan pesan yang relevan, tingkat keterbacaan menjadi lebih tinggi. Perusahaan dapat meningkatkan relevansi pesan melalui personalisasi dan penentuan target khalayak yang tepat. Dengan cara melakukan segmentasi tenaga kerja berdasarkan usia, lokasi, ataupun kriteria lainnya. Kemudian perusahaan dapat mengkomunikasikan manfaat seperti misalnya pengembangan karir, perawatan kesehatan keluarga, dan manfaat pensiun dengan tepat. Selanjutnya adalah compliance. Ini dilakukan dengan evaluasi secara berkala terhadap program manfaat karyawan yang akan memberikan informasi mengenai perubahan apa yang harus dilakukan.
Setiap kali perusahaan mengeluarkan pembaruan, perusahaan harus memastikan bahwa karyawan memahami dan menerima perubahan tersebut. Compliance berhubungan dengan penerimaan karyawan terhadap perubahan. Baik, itu tadi merupakan materi mengenai kompensasi dan benefit serta bagaimana mengkomunikasikannya kepada karyawan. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.